kafir ini mengikuti Islam, percaya Islam. Kalau orang Islam masuk ke agama mereka, berarti Islam ini betul-betul bodoh. Tapi kalau orang kafir masuk ke agama Islam, pasti orang kafir tersebut adalah orang yang sangat IQ-nya tinggi, pintar. Kita lihat hadirin, berapa banyak orang-orang kafir masuk Islam cuman karena apa? Mereka meneliti kenapa bayi yang baru dilahirkan mesti diadain, dan kenapa manusia yang sudah mati juga mesti diadain, mesti dikomatin. Saya punya kitab di rumah dengan berbahasa Inggris. Ada 28 orang kafir dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang, dari Korea. Mereka ini masuk Islam berbondong-bondong karena meneliti 10 keistimewaan yang ada di agama Islam. Di antaranya mereka meneliti daripada Marojal Bahrain Yaltaqiyah. Ada satu sungai yang membelah laut sampai ke tepian, dan juga airnya tidak berpisah, ikannya tidak berpisah. Ini ditemukan oleh orang kafir. Kenapa bisa begini? Padahal Al-Quran Allah sudah berbicara kurang lebih 1500 tahun yang lalu, tapi orang kafir baru nemuin. Mereka teliti masalah siwak luar biasa sampai masuk Islam. Mereka teliti sampai apa? Kenapa sampai orang-orang ini dalam kepolisian bisa menemukan perihal sidik jari? Tak kala ada satu manusia membuat kejahatan, tiba-tiba mereka bisa meneliti dengan menemukan sidik jarinya. Semua diambil daripada sumber daripada Al-Quran. Hadirin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Telah di hari kiamat Allah kunci mereka punya tangan. Allah kunci mereka punya mulut, tangannya akan menjawab, kakinya akan menjadi saksi. Terbukti pada zaman sekarang ini berapa banyak mereka membunuh, mereka merampok, mereka membobol rumah saudara-saudaranya Islam, mereka nggak ngaku. Tapi begitu diteliti dengan ilmuwan-ilmuwan kita dari kepolisian, dari Barreskrim, dari Pusat, ternyata mereka nggak ngaku. Tangannya yang menjawab, kakinya yang jadi saksi. Hadirin dan hadirin, kenapa orang-orang kafir bisa masuk Islam? Karena ilmunya yang begitu cerdas dan pintar. Mereka ini meneliti kenapa bayi-bayi yang baru dilahirkan mesti kita adani. Al-Quran juga menjawab bagaimana Allah ceritakan bayi yang baru dilahirkan akan berfungsi wasam'a wal absara wal afidah harilama tashkurun. Subhanallah. Hadirin, kita lihat kenapa diperintahkan oleh Allah untuk mengazankan bayi yang baru lahir. Ternyata bayi yang baru keluar daripada rahim ibunya, seluruh anggota badannya Allah tutup, seluruh anggota badannya tidak berfungsi, mati indera-inderanya, kecuali apa? Telinganya yang akan dibuka. Makanya Allah katakan bayi yang baru lahir pertama kali Allah berikan kenikmatan, nikmat pendengarannya, wasam'an. Yang kedua apa? Matanya setelah 40 hari. Orang tua dulu bilang betul. Karena apa? Mereka belajar, mereka ngaji, mereka nuntut ilmu. Kata orang tua dulu, bayi kalau udah 40 hari baru mereka bisa melihat. Betul. Kenapa? Mereka ngaji Quran. Kalau yang namanya baru 10, 20, 30 hari belum bisa melihat. Tapi kalau sudah 40 hari, Allah sempurnakan pandangannya. Setelah 3 bulan, bayi bisa tersenyum. Setelah 3 bulan, mereka bisa kenal, bisa panggil Abah, Umi, Abah, Umi. Itulah caranya Allah mendidik bayi. Pertama dari telinga, kedua dari pandangan, ketiga wal afidah, daripada hatinya. Kenapa bayi mesti diazankan? Karena apa? Perintah Allah. Awal mereka ini mengenal dunia, yaitu mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kala manusia pun mati, diteliti oleh ilmuwan Jepang, kenapa mesti diadanin, kenapa mesti dikomatin. Yang terbukti adalah begitu diteliti oleh ilmuwan Jepang, subhanallah, seluruh organ tubuhnya mati kecuali telinga orang yang sudah mati. Makanya orang yang sudah mati itu mandiinnya mesti pelan-pelan. Kita lihat, jatuhin aja piring, gelas atau jarum ke dekat orang yang sudah meninggal. Mereka akan merasakan gerakan dari telinga atau dari jidatnya akan mengkerut. Kenapa? Karena orang yang sudah mati ini masih Allah berikan nikmat pendengarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara keistimewaan orang-orang kafir bisa apa? Masuk ke dalam Islam. Karena apa? Mereka
ini meneliti dengan ilmu-ilmunya. Maka dari itu hadirin, kita jangan jadi orang yang bodoh. Kita malah ngejar-ngejar jadi orang kafir. Nauzubillah. Kita berdandan seperti dandan orang kafir. Kita berjalan seperti jalan orang kafir. Kita mengikuti perkataan seperti kata-kata orang kafir. Padahal berkali-kali dikatakan hadirin, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Kalau kita mencintai orang yang tidak cinta kepada Allah, kelak di hari kiamat bakal sengsara. Kita cinta kepada orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kelak di akhirat akan celaka. Nauzubillah hadirin, di akhir zaman ini, di penghujung zaman ini, banyak perempuan-perempuan yang sudah tidak mengikuti lagi ajaran aturan Allah Subhanahu. Mereka copotkan jilbabnya, mereka hinakan dirinya. Allah sudah angkat dulu sebelum kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana hinanya perempuan, bagaimana rendahnya perempuan. Allah jadikan bagaimana perempuan sudah terangkat derajat begitu tinggi sampai disebut-sebut hadirin perempuan yang solehah, perempuan yang taat dengan suaminya, perempuan yang tutup auratnya. Mereka masih hidup di dunia, sendalnya sudah ramai terdengar oleh malaikat di dalam surga. Shallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka perempuan yang menantang hukum Allah, na'udzubillah. Sekarang hadirin, Allah akan hinakan seperti perempuan-perempuan jahiliyah zaman dulu. Bagaimana perempuan zaman dulu Allah jadikan hina, betul-betul hina, karena belum lahir Nabi Muhammad. Mereka hanya jadi bahan taruhan, mereka hanya jadi bahan hiburan. Perempuan-perempuan dijadikan apa? Barang barter-barteran, dibuat taruhan. Nauzubillah. Kalau perempuan sedang datang bulan sama laki-laki, dipisahkan dari tempat tidurnya, ditaruh di mana? Ditempatkan di kandang keledai atau kandang binatang. Nauzubillah. Dan mereka-mereka yang memiliki anak perempuan nggak suka dipendam hidup-hidup, dibuang ke laut, dibakar hidup-hidup. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad SAW, setelah dakwah Rasulullah SAW, Allah angkat derajat perempuan, masya Allah, sehingga Nabi Muhammad meninggikan ibu. Bahkan hadirin, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, perempuan yang solehah punya ibu yang ahli ibadah, bahwasanya ibu yang ahli ibadah ini lebih afdol dan doanya ini lebih tajam daripada keramat 40 buah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masyaallah. Sallu ala Rasulullah. Sallu ala habibana Muhammad. Ayo perempuan, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, hancur kita punya kampung. Hadirin yang dimuliakan Allah katakan dalam Quran, maka Allah dikasih Muhammad. Tidak akan Allah ada kalau di kampung kita ini masih hidup Nabi Muhammad. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan, maksudnya apa? Kita lihat zaman kehidupan Rasulullah. Apakah waktu zaman kehidupan Nabi Muhammad pernah Allah turunkan yang namanya gempa? Pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Waktu zaman hidup Nabi Muhammad, apa Allah pernah turunkan penyakit demam berdarah, cikungunya, flu burung, flu babi, HIV, asam urat, jantung, stroke, ginjal, gula? Ada apa enggak? Belum. Zaman kehidupan Nabi Muhammad, apakah pernah Allah turunkan tsunami? Ada apa enggak? Kebakaran? Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Semenjak hidup Nabi Muhammad, Allah tidak pernah turunkan bencana. Kita lihat Nabi Muhammad sudah pergi 1500 tahun dari pandangan mata. Sudah tidak kumpul di hadapan kita, tapi Allah jamin melalui daripada wali-wali Allah, ayat tersebut ditafsirkan kalau di kampung tempat lahir kita mau Allah jaga, Allah berikan keamanan. Yang pertama, hidupkan Nabi Muhammad dengan cara apa? Angkat alim ulama, dirikan alim ulama, guru, kiai, ajengan, habib-habib yang mengerti ilmu, jadikan imam, jadikan panutan, timba ilmunya. Daulul ulama sorna suku bahari. Kalau tidak ada alim ulama yang menjadi imam di kampung kita, niscaya orang kampung hidupnya nggak ada lebih hinanya seperti binatang. Kita lihat hari orang yang nggak pernah ngaji, nggak ada bedanya sama binatang. Saya mau tanya, kambing makan apa enggak? Manusia makan apa enggak? Kambing tidur apa enggak? Tidur. Manusia tidur. Hadirin, kambing kawin apa enggak? Kawin.
Kambing sholat apa enggak? Manusia? Yang membedakan manusia dengan binatang cuma sholat. Yang membedakan manusia dengan binatang cuma ibadah. Mereka yang nggak pernah ibadah akan lebih hina daripada binatang. Kamu sudah. Bagaimana Imam Ghazali katakan kelak nanti di hari kiamat, al-khinzir atyabu minka wal khinzir arfa'u minka. Seekor babi kelak di hari kiamat, kata Imam Ghazali, akan lebih mulia, akan lebih mewangi, akan lebih Allah istimewakan ketimbang manusia di hadapan Allah yang nggak pernah ibadah. Makanya hati-hati. Mau aman kampung kita, gak mau ada gempa bumi, gak mau ada musibah, gak mau ada segala macam bencana, hidup mau indah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Taat kepada Allah, beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad. Hidupkan Nabi Muhammad dengan cara apa? Taklim, nuntut ilmu, majelis zikir, majelis maulid, majelis khatib adalah ini salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tinggalkan majelis tersebut, berarti kampung kita sudah tidak akan aman lagi. Yang kedua apa? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggalkan hadirin, di antara sunnah yang paling istimewa, sholat berjamaah. Dalam kitab Maulid, Nabi ini punya akhlak luar biasa sampai dikatakan wa yaqu anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sabar. Nabi Muhammad ini memiliki sifat apa? Pemaaf. Tak kala disakitin, enggak pernah ngebalas Rasul. Tak kala dikatain, enggak pernah balas ucapan kataan. Bahkan Nabi Muhammad waktu memakai sorban yang kasmir yang kasar pernah ditarik lehernya oleh orang Yahudi sehingga Nabi Muhammad dengan seketika lehernya biru. Nabi Muhammad nggak pernah balas, malah dikasih sorban. Nabi Muhammad disakiti balas dengan senyum, dikatain balas dengan makanan, dicaci terus tidak pernah membalas. Tapi wa idza du'i ahadullah lam yakun ahadan. Tapi salah satu hukum mereka yang sudah masuk Islam, mereka yang sudah ikut ajaran Nabi Muhammad, yang sudah taat kepada Allah, melanggar satu hukum tanpa ada udzur, Nabi Muhammad galak bukan main. Tak kalah satu ketika Nabi mendapati beberapa orang sahabat tidak mau datang ke masjid karena lebih mementingkan urusan dunia. Begitu kelar sholat, Nabi Muhammad panggil seluruh sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, dan Nabi Muhammad menggendong kayu bakar, mengumpulkan di sisi-sisi rumah sahabat. Rasulullah yang nyalakan apinya membakar beberapa rumah orang sahabat. Kenapa? Tidak mau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, di antaranya sholat berjamaah. Hadirin, di tempat ini, di musola ini, di tempat taklim ini, apakah masih ada manusia yang berjamaah? Apakah ada manusia yang paling betul-betul mengutamakan sholat jamaah? Sholat jamaah afdalu min sholatil fardhi bisabi wa isrina darajat. Sholat berjamaah ini lebih istimewa, lebih afdol daripada sholat sendirian. Derajatnya 27 kali derajat dibanding sholat sendirian. Dan sholat berjamaah ini menyatukan hati seorang Islam. Di antara tidak akurnya umat Islam, banyaknya perpecahan, banyaknya perbedaan pendapat. Sebabnya apa? Mereka tinggalkan sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir saya sampaikan kembali lagi kepada pembahasan awal. Ingat, tadi saya katakan Allah memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan caranya. Dengan cara apa tadi? Dengan kumpulkan binatang, turunkan malaikat, Allah dandani Rasulullah. Bukan hanya sampai di situ, banyak sekali cara Allah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Dan hadirin, di antara selain Allah, selain binatang, ternyata ada salah satu orang kafir yang pernah memperingati Maulid Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Bagaimana waktu Nabi Muhammad dilahirkan mendapat kabar gembira daripada budaknya Siti Suhaibah Aslamiyah. Begitu Siti Suhaibah memberikan kabar, hari itu
dibebaskan daripada budaknya, dan Siti Suaibah diberikan perhiasan, dikasih duit, dan Abu Lahab menggendong Nabi Muhammad dengan kebahagiaan, dan Abu Lahab keliling-keliling kampung teriak mengundang kepada orang-orang Yahudi, kepada pembesar-pembesar kafir-kafir Quraisy untuk makan besar-besaran, pesta besar-besaran, karena Abu Lahab bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Daripada kebahagiaan Abu Lahab, daripada gembiranya Abu Lahab, Allah berikan pahala, Allah berikan penghargaan, yang mana dalam salah satu riwayat Al-Imam Nasir mengatakan idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yawmul itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Allah katakan kepada Abu Lahab, tabbat yada abila, celaka itu Abu Lahab. Saya kunci kau punya tangan dengan rantai yang terbuat daripada api neraka jahanam. Tidak berguna ma'agna'an humaluhu wa makasab, hartamu, siasatmu, usahamu, rezekimu untuk cara apa menghancurkan Nabi Muhammad. Tidak bakalan bisa. Istrimu juga nanti yang mana tugasnya suka menabur-naburkan duri waktu Nabi Muhammad berdakwah di jalan-jalan Rasulullah, nanti tugas istrinya Abu Lahab mengumpulkan kayu bakar untuk membakar daripada badan Abu Lahab di hari kiamat. Dan istrinya juga kata Allah akan Allah rantai lehernya dengan rantai yang berduri terbuat daripada api neraka jahanam. Tapi Abu Lahab ada keistimewaan sampai dikatakan setiap hari Senin yukhaffafu anhu suruhi ahmad. Allah angkat siksanya. Setiap hari Senin berhenti, setiap hari Senin libur, setiap datang hari Senin sampai abadi selama-lamanya Abu Lahab tidak Allah selesai. Walaupun jahatnya Abu Lahab, walaupun bejatnya Abu Lahab, walaupun kejinya Abu Lahab, lantaran pernah bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad dari jari jemarinya keluar air sehingga badan yang pernah dibakar, badan yang pernah dipukul, badan yang pernah hancur dari siksa neraka menjadi sembuh kembali karena air yang keluar dari jari jemarinya. Shallu ala Rasulillah. Bagaimana manusia yang sudah beriman kepada Allah, bagaimana manusia yang sudah betul-betul taklim, duduk, percaya kepada keturunan Nabi, percaya kepada alim ulama, mengikuti ahli sunnah wal jamaah, Allah akan matikan mereka dalam keadaan wa mata muwahhida, bertauhid kepada Allah Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak panjang lebar karena waktu udah malam, mungkin besok ada aktivitas lagi, dan juga kita punya habib-habib di sini banyak pekerjaan, ada yang ngurus ini, ada yang ngurus itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan begitu tegas dan gamblang ada manfaatnya. Kalau ada yang tanya mana dalil maulid, tadi yang saya ceritakan, Allah memperingati maulid, malaikat memperingati maulid, bidadari memperingati maulid, binatang memperingati maulid, Abu Lahab memperingati maulid, dan Nabi Muhammad memperingati maulidnya sendiri. Dengan apa? Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kenapa setiap hari Senin engkau ini selalu berpuasa? Bagaimana saya tidak berpuasa? Senin adalah hari kebahagiaan saya, hari Senin adalah hari kebahagiaan Allah. Saya hormati hari Senin karena apa? Hari Senin adalah hari di mana dilahirkan saya. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah, dengan memperingati maulid berarti kita sudah menciptakan surga di kampung kita. Al-Imam Syirri mengatakan as-saqati walinya Allah, beliau ceritakan man qasada mawadi'a yuqra fi maulid Nabi Muhammad faqad qasada rawdah bil riyadil jannah. Kalau mau rumahnya jadi taman surga, baca maulid. Baca maulid, taman surga jangan hanya di masjid, taman surga jangan hanya di musola, taman surga jangan hanya apa? Di dalam madrasah atau tempat-tempat taklim pondok pesantren. Ayo, jadikan rumah kita taman surga dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan halaman rumah kita taman surga dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan lapangan rumah kita taman surga. Lapangan hanya jangan dipakai maksiat, lapangan jangan cuma sekedar dibuat main bola, main voli, main ini itu. Jadikan lapangan menjadi taman surga dengan cara apa? Bacain maulid Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.